Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Tiara. I'm a student in State Islamic University of Raden Intan Lampung who is majoring in Communication and Islamic Broadcasting, Dakwah and Communication Faculty. Welcome to my video. Finish it. Hello everybody. In this video, I'm going to share some tips for you all how to build self-confidence. Di video kali ini, Tiara akan berbagi beberapa tips dengan teman-teman bagaimana sih cara kita membangun kepercayaan diri. Tapi sebelum ke sana, kita bahas dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan self-confidence. Jadi, self-confidence itu merupakan pembagian dari kepercayaan diri, di mana kepercayaan diri memiliki 4 pembagian. Yang pertama ada self-concept, yang kedua ada self-esteem, dan yang ketiga ada self-efficiency, dan yang keempat ini baru namanya self-confidence. Self-confidence sendiri merupakan gabungan antara self-esteem dan juga self-efficiency. Nah, menurut Tanta Weni dalam kamus istilah bimbingan dan konseling, percaya diri atau self-confidence itu merupakan kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Tapi teman-teman, not everyone is born with that character. Gak semua orang itu lahir dengan karakter tersebut. Nah, karakter kepercayaan diri ini adalah hasil dari proses yang panjang. It is built, we can build it. Kita dapat membangunnya. Jadi gak ketika saya lahir saya langsung percaya diri. Ketika seseorang lahir dia tidak pasti mempunyai karakter percaya diri. Namun ada dari beberapa orang yang memiliki overconfidence. Mereka memiliki kepercayaan diri yang lebih terhadap dirinya masing-masing. That's good. Tapi tetap saja sesuatu itu pasti ada positif dan ada negatif impact-nya. Kita tidak akan bahas itu, but today kita akan bahas gimana sih cara membangun self-confidence itu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa tidak semua orang terlahir dengan karakter kepercayaan dirinya, dimana karakter kepercayaan diri ini bisa dibangun. Nah, berikut merupakan ciri-ciri orang yang sudah memiliki karakter kepercayaan diri. The first one is does what they believe is right, even if it's unpopular. Mereka akan percaya terhadap diri mereka masing-masing. Ya, saya pantas, saya bisa. Otomatis seseorang tersebut akan memiliki kepercayaan diri yang lebih ketika dia percaya dengan dirinya masing-masing. Orang tersebut akan aware, oh saya punya kelebihan ini dan saya bisa memanfaatkan kelebihan ini dengan tidak mempermasalahkan kekurangan diri masing-masing. Dan yang kedua yaitu is willing to take risks. Orang-orang yang percaya diri dia berani untuk mengambil resikonya. Dan yang selanjutnya yaitu admits their mistakes and learn from them. Orang-orang yang percaya diri dia akan mudah untuk menerima kesalahannya. Bagi mereka it is okay to not be okay. Gak apa-apa buat jadi ya gak apa-apa. Kalau kata Firsa Besari, kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Kita hanyalah manusia, wajar bila tak sempurna. Ya gak apa-apa, namanya juga manusia, I'm human being gitu. It is okay. Dan yang selanjutnya adalah tidak hanya itu, bukan berarti orang-orang yang percaya diri ini bodoh amat tentang kesalahan mereka, tapi orang-orang yang percaya diri ini bisa mengambil pelajaran dari kesalahan mereka. It is good impact dari self-confidence itu sendiri. Dan selanjutnya adalah is able to accept a compliment. Orang-orang yang memiliki karakter kepercayaan diri yang sudah terbangun baik, dia akan lebih mudah untuk menerima saran, masukan, bahkan kritikan. Karena ya kembali lagi mereka tahu it is okay to not be okay. Gak ada orang itu yang sempurna. No one is perfect, but everyone know that everyone is unique. Everyone is good based on the best of them, the best version of them. Jadi nggak ada orang yang sempurna, tapi semua orang itu unik. Semua orang itu baik kok dengan versi terbaik yang mereka miliki. Dan yang terakhir adalah optimis. Orang-orang yang percaya diri selalu optimis, yakin bahwa dirinya bisa berprogres dan berani berproses. Dan selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam tipsnya for building self-confidence. Yang pertama, that is look at what you have already achieved. Sometimes di antara kita tidak bisa menghargai apa yang sudah kita dapatkan. Contohnya, with a teeny changes, perubahan-perubahan kecil seperti hari ini. Orang yang terbiasa bangun siang dan suatu hari dia bangun pagi itu merupakan salah satu achievement, salah satu prestasi dalam diri kita. Tapi beberapa orang menghiraukan hal tersebut. Ah biasa, ah kebetulan. Padahal itu merupakan salah satu progres yang bisa diapresiasi agar kedepannya seseorang tersebut bisa melakukan hal-hal besar lainnya. Dimulai dari perubahan-perubahan kecil. Nah, dalam buku Atomic Habits, perubahan-perubahan kecil itu bisa menghasilkan perubahan-perubahan besar.
Karena hal yang besar tidak mungkin dimulai melalui hal yang sangat besar, tapi dimulai melalui hal-hal yang kecil. A tiny change make a big differences, katanya dalam buku ini. Dan yang selanjutnya yaitu yang pertama itu tadi adalah menghargai apa yang telah kita capai. Kita akui, wah hebat ya aku, hari ini aku mampu bangun pagi, biasanya bangun siang. Wah hari ini aku hebat, pagi-pagi gak scrolling TikTok, gak scrolling Instagram, tapi langsung cuci piring, langsung cuci baju, langsung nyapu ruangan, nyapu kamar, nyapu rumah, keliling-keliling halaman semua disapu. Itu merupakan salah satu bentuk prestasi yang bisa kita apresiasi, walaupun it just a teeny changes, walaupun itu merupakan sesuatu yang kecil. Dan yang selanjutnya adalah things you are good at. Fokus aja sih sama apa kelebihan kita gitu. Misalnya ketika kita menghafalkan teks pidato, ceramah, ataupun teks-teks yang lain bercerita dan lain sebagainya, tidak semua orang mampu menghafal secara textbook, secara sama seperti apa yang ada di dalam teks. Tapi ada beberapa orang yang sulit untuk menghafalkan narasi yang sama seperti yang ada di teks atau di buku tersebut. Lalu bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia beralasan, aku tuh susah ngapal, aku tuh beralibi dengan membela diri ya, aku tuh susah ngapal, aku tuh gak bisa loh ngapalin dalam waktu bla 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 dan lain sebagainya. Padahal kita bisa mengambil jalan lain, yaitu dengan melakukan critical thinking. Contoh, oh paragraf pertama ini menjelaskan tentang A, B, C, D. Oh paragraf kedua menjelaskan tentang A, B, C, D. Tidak, dengan bahasa kita, tidak harus sama seperti apa yang ada di dalam teks narasinya. Itu tadi. Jadi pintar-pintarlah kita dalam memilih metode apa yang tepat dalam diri kita, yang pastinya dengan menumbuhkan kesadaran diri masing-masing yang lebih. Dan yang selanjutnya yaitu set some goals. Besok harus nyuci, besok harus berprogres, besok kalau hari ini bangun jam 8, besok harus jam 7. Sudah berhasil jam 7, besok harus jam 6. Kalau tidak berhasil, coba lagi. It is okay to be failure. Gak apa-apa melakukan kesalahan, gak apa-apa buat gagal. Yang penting kita tidak pernah berhenti dalam proses. Karena proses setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang jalannya bisa cepet, ada yang dia hanya berjalan biasa dalam berprosesnya, ada yang dia harus merangkak, ada yang tertatih-tatih, ada yang harus dibantu oleh orang lain. It is okay, gak apa-apa prosesnya lambat. Yang tidak boleh, yang it is not okay adalah ketika kita berhenti berproses, menyerah, lari dari tanggungan, lari dari tanggung jawab. Itu yang tidak diperbolehkan. Dan yang selanjutnya adalah belajar untuk berbicara kepada diri sendiri, meyakinkan kepada diri sendiri. Ya Tiara, you can do it, you are the best. It is okay Tiara, ketika nanti melakukan kesalahan, it is okay Tiara, hari ini gagal, kita coba lagi besok. Berikan afirmasi-afirmasi positif terhadap diri kita. Dan yang terakhir adalah lingkungan, circle, itu berpengaruh terhadap mental kita. Carilah circle-circle yang supportive, support each other, yang saling mendukung satu sama lain. Karena circle yang saling mendukung satu sama lain akan mengeluarkan afirmasi-afirmasi positif terhadap kita. Wow, keren banget. Tidak hanya memuji, afirmasi positif itu bisa berbentuk kritik tapi membangun, yang dikemas dengan afirmasi yang positif. Contoh, wow, good penampilannya. Coba nanti ke depannya penampilan berikutnya kamu coba deh cara ini, pasti lebih bagus. Apa iya? Wow, oh iya ya, aku bakal coba cara ini gitu. Tapi circle-circle yang negatif sebaliknya, dia akan mencerca kita, nggak good, nggak gini, nggak gitu. Benar, sama sebenarnya isinya dari kedua afirmasi ini. Afirmasi positif sama-sama mengkritik, afirmasi negatif pun sama-sama mengkritik, tapi bagaimana ia mengemasnya itu berbeda. Ya, good, afirmasi positif akan mengapresiasi terlebih dahulu sebelum memberikan kritikan. Sedangkan afirmasi negatif, dia jatuhnya akan menjudge atau menghakimi orang tersebut. Padahal sebenarnya kita sebagai manusia itu jauh dari penghakiman. Yang berhak siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menghakimi manusia. Kita sebagai manusia hanya makhluk Allah dan tidak berhak untuk menghakimi satu sama lain. So, apa untungnya juga untuk kita? Marilah kita menyebarkan hal-hal yang positif, baik secara virtual ataupun secara non-virtual. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat tips dari Tiara. Dan see you in the next videos, and I will share another tips for you all, maybe about personal branding ataupun how to be a good speaker dan lain sebagainya. And if it's useful for you all, you can share it to your friends. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.